seperti kewajiban pakai helm tapi nggak pakai faham. Nggak pakai helm. Ya, ini kalau aturan lalu lintas itu. Jadi dia itu tahu wajib sholat itu, tapi nggak paham bahayanya orang meninggalkan sholat. Akhirnya ketika sudah paham, tobat, wah ternyata sholatnya sudah 20 tahun nggak sholat. Yang 10 tahun, 20 tahun, 28 tahun. Jika ia meninggalkannya karena tidak ada uzur, karena nakal tadi atau ya tadi, maka sholat sunnah yang ia kerjakan adalah sah tapi haram. Karena dia meninggalkan sholat fardu, justru malah sholat sunnah. Jadi selagi orang itu belum menyelesaikan sholat fardunya yang pernah ditinggalkan, maka hendaknya tawajuh aja kepada sholat fardu yang pernah ditinggalkan itu untuk diqadai atau untuk menggantinya. Ya, itu enggak ada waktunya, kapan aja. Bukan berarti sholat asar harus disolati waktu asar, sholat zuhur, ini sudah enggak ada waktu itu qadaan itu. Pokoknya sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu semua waktu dipakai. Paham? Dan itu enggak ada waktu habis asar, habis subuh, enggak ada. Amblas saja itu semuanya itu. Karena itu hutang itu. Itu hutang itu. Berarti sudah enggak pakai apa itu? Apa namanya? Waktu, enggak pakai waktunya sudah kelewat itu, udah kelewat itu zamannya itu. Nah. Seperti halnya kalau kamu itu hari ini kelewatan enggak sholat asar, ya tak? Nanti kamu ingat waktu sholat maghrib. Ya, waktu maghrib kamu sholat asar di waktu maghrib itu. Bukan menunggu, belum waktu ngasar, besok aja kalau sudah waktu ngasar. Enggak begitu. Makanya kapan aja. Pendapat masalah bersegera sekarang, urusan bersegera. Nah, urusan segera mengqadha ini wajib apa enggak? Ini ada pendapat beberapa masalah dalam mengqadha salat. Pendapat pertama, jika meninggalkannya karena udzur kayak sakit dan sebagainya, maka sunnah bersegera. Jika meninggalkannya karena tidak ada udzur, maka wajib bersegera. Nanti kalau meninggalkannya dulu karena ya nggak ada apa-apa, bukan karena sakit, wajib bersegera. Pendapat kedua, hukum bersegera adalah sunnah bagi ada udzur ataupun tanpa udzur, ada sunnah. Tapi pendapat ketiga ini adalah hukum bersegera adalah wajib, baik ada udzur ataupun tanpa udzur. Sebaiknya orang itu kalau punya hutang itu segera dibayar apa enggak? Iya. Kalau enggak kamu bayar itu piutangnya marah apa enggak? Yang utangi kamu marah enggak? Kalau kamu utang sama Gusti Allah, terus kamu nggak mau segera bayar itu gimana itu? Kira-kira gimana itu? Apa kamu nggak khawatir kalau dimarahi Gusti Allah? Apa kamu nggak khawatir nanti kalau hubungannya sama Allah jadi buruk? Makanya orang itu dilihat ini hutangnya sama siapa? Apalagi hutang sama Allah. Tata cara menitip salam dan menyampaikan salam ini juga sudah dulu. Jadi ulang lagi. Bagaimana tata cara yang benar menitip salam dalam menyampaikan titipan salam bagaimana? Ada dua cara atau dua pendapat. Menurut Syekh Romli dalam menitipkan salam harus ada kata-kata salam yang sah dari salah satu orang yang nitip atau yang dititipi salam. Contoh, jika seseorang menitipkan salam dengan mengatakan salim li ala fulan, ucapkanlah salam untukku kepada si fulan. Maka orang tadi yang dititipi salam harus menyampaikan salam kepada si fulan tadi. Caranya assalamu alayka min fulan. Assalamu alayka wahai Tuhan, ini salam dari
fulan. Namanya Umar itu titip salam kepada Zaid, sampaikan salamku kepada si fulan. Maka orang yang menyampaikan, assalamu alayka wahai Zaid dari Umar. Ya, paham ya? Apabila orang yang titip salam menggunakan kalimatnya gini, assalamu ala fulan ballighu lahu. Jadi yang salam orang yang titip. Ini. Semoga keselamatan atas fulan, atas si Zaid. Sampaikan salamku ini kepada si Zaid. Nah, Umar berkata gitu kepada pengirimnya. Kemudian yang mengirim cukup mengatakan, itu si Umar menyampaikan salam kepadamu. Nah, gitu saja. Ini menurut Imam Romli caranya seperti itu. Kalau yang titip mengatakan sampaikan salam, maka yang dititipi nyampaikan assalamualaikum. Nah, kalau yang titip itu sudah mengatakan assalamu ala fulan ala Zaid, sampaikan ini kepada Zaid, maka yang dititipi tadi nyampaikannya itu si Umar tadi mengucapkan salam kepada kamu. Nah, paham tak? Nah, ini yang mudah menurut Syekh Ibnu Hajar ini. Menurut Syekh Ibnu Hajar tidak disyaratkan siqat salam sehingga perlu yang sah baik dari orang yang menitipkan atau orang yang menyampaikan titipan salam. Sampaikan salam kepada fulan, nah, ya nanti ya nyampaikannya cukup. Ini si fulan nyampaikan salam kepadamu, nah gitu aja sudah boleh. Itu enak seperti Syekh Ibnu Hajar. Catatan sekarang cara menyampaikan. Adapun hukum menyampaikan salam ditafsil. Apabila orang yang dititipi menyanggupi, maka hukum menyampaikan salam adalah wajib. Ya, sampaikan. Nah, itu wajib berarti dia harus menyampaikan loh. Kalau menolak, ya tentu saja enggak lah. Kalau diam, maka tidak wajib juga menyampaikan. Orang itu, orang Islam itu mengatakan siap, itu ya berarti berangkat. Keluar, ya insya Allah. Oh, insya Allah itu iya loh artinya. Ayo. Oh, kalau begitu nggak usah ucap insya Allah Pak. Iya makanya gimana? Kalau insya Allah itu iya. Terus gimana itu? Ya insya Allah aja terus berangkat. Apabila orang itu kata orang itu, insya Allah maksud saya itu kalau Allah menghendaki, biar keluar dari kata-kata mengatakan iya. Adapun hukum menyampaikan salam ditafsil. Apabila orang yang dititipi menyanggup, ya udah. Hukum menjawab titip salam, hukumnya adalah wajib. Kalau ada titipan salam kepadamu, hukumnya wajib menjawab. Cara menjawab titipan salam gimana? Cara menjawabnya adalah Alaikumassalam. Semoga atas kalian, atas kamu dan orang yang menyampaikan salam itu kepada aku juga keselamatan. Semoga keselamatan atas kamu dan juga orang yang menyampaikan salam kepadaku. Atau alaihi salam juga enggak apa-apa. Semoga atas dia juga salam. Tapi orang yang menyampaikan enggak kebagian, kasihan kan. Atau alaika wa alaihi salam, atas kamu dan atas orang yang menyampaikan salam kepada aku salam juga. Nah ini lah mbok yo. Yang paling bagus ya alaikumassalam atau alaika wa alaihi salam. Kalau hanya alaihi salam saja tok ya pelit banget. Ya. Hukum menyelonjorkan kaki ke arah kiblat. Ini banyak pelajaran ini di waktu keluar, masalah menyelonjorkan kaki di arah kiblat, iya kan? Nah, terus mudzakarah ketika keluar. Sebetulnya hukumnya itu gimana tuh sebetulnya? Itu menurut orang pondokan itu gimana itu sebetulnya? Kan harus dimasukkan dalam urusan pondokan ini. Bagaimana hukum menyelonjorkan kaki ke arah kiblat? Diperinci. Jika dalam keadaan tidur, termasuk salah satu cara tidur yang disunnahkan adalah meluruskan kaki ke arah kiblat.
Dalam madhab Syafi'i itu begitu, justru itu tidur sunnah, menyelonjorkan kaki ke arah kiblat, karena itu berarti menghadap kiblat, kayak seperti orang sholat, ya kan? Nah, itu termasuk tidur yang baik. Jika dalam keadaan duduk di dalam sholat, hukumnya makruh. Jadi ketika duduk dalam sholat, kakinya diselonjorkan, bisa aja sebetulnya, tapi makruh. Nah, dalam sholat. Tapi kayaknya nggak ada yang nyelonjorkan sholat, belum pernah lihat. Ketika tasyahud akhir nyelonjorkan sholat, atau apa itu duduk di antara dua sujud nyelonjorkan kaki ke depan, ada nggak? Masih jarang itu. Kecuali mungkin kalau orang sakit ya beda lagi ya. Hanya mungkin lututnya nggak bisa ditekuk begitu. Nah ini sudah itu keluar dari pembahasan ini. Jika dalam keadaan duduk di luar sholat, hukumnya tidak apa-apa, nggak masalah, tidak makruh. Jadi melonjorkan kaki dalam ke arah kiblat itu ada 3 hukumnya. Sunnah yaitu ketika tidur, makruh ketika duduk dalam sholat, tidak apa-apa, jaiz saja ketika di luar sholat, ya kan? Nah, kemudian ini ada madhab Hanafi. Menurut madhab Imam Abu Hanifah, makruh baik ketika tidur ataupun ketika duduk. Sebentar, kayaknya nggak tidur tadi. Oh ya, baik ketika tidur ataupun selain tidur, menjulurkan kaki ke arah kiblat atau ke arah mushaf, itu dalam madhabnya Imam Abu Hanifah ini dimakruhkan. Itu makanya kalau orang-orang dakwah dari sana, sehingga kita itu pakai madhabnya mereka. Nah, itu sebetulnya padahal kalau dalam waktu tidur itu malah sunnah tuh. Bisa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lahum wa sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina alif baina qulubihim wa sayyidina Muhammad, Allahumma ansur wa sayyidina Muhammad wa asbi sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.